Udah malaikat kecil, contoh tokoh, sekarang alumni inspirasi juga kemarin libur 1 bulan. Tapi jangan khawatir Sobat Alka, alumni inspirasi balik lagi, bakal nemenin kalian lagi di setiap minggunya di Pokal Podcast Alka Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bareng sama salah satu alumni dari Yayasan Al Kausar. Di sini ada siapa? Abdan. Abdan. Dan nama lengkapnya siapa, Dan? Nama saya Abdan Villa, saya asli Garut. Abdan Villa. Iya. Abdan Villa, asli Garut, Dan. Asli Garut. Kita satu turunan, Dan. Keturunan. Terus apa lagi? Kita cerita soal saya ke Subang dulu ya. Ya, maksudnya profil kamu dulu, asli iya. Garut, terus kamu sekarang usia berapa tahun gitu. Ya, saya Abdan Villa, saya asli Garut. Usia sekarang 20 tahun. Lahiran 2000. Oh, lagi berarti mau ini ya, mau kuliah kan sekarang kuliah? Iya, kuliah. Kuliah di mana? Di UMB. Universitas Muhammadiyah Bandung. Muhammadiyah Bandung. Sekarang tuh yang kampus baru itu ya, Iya, yang bagus ya, kayak lumayan. hotel ya. Yang paling tinggi aja. Paling apa? Tinggi. Paling tinggi. Iya. Emang UIN kalah loh. Kalah lah. Oh, kalah. Kampus saya kamu jangan mau kalah sama UMB ya. Tolong bikin tower. Nah, dan semester berapa berarti? Semester 5 sekarang. Oke, berarti kelahiran 2000 ya? 2000. Kelahiran 2000. Nah, dan nah ini baru sekarang balik ke tadi yang pertanyaan kan mau ke Subang. Nah, Abdan ini adalah alumni dari Al-Rashid. Al-Rashid salah satu panti di bawah Yayasan Al Kausar ya. Ke Al-Rashid kapan, Dan? Ke Al-Rashid pas kelas 5 SD. Kelas 5 SD tuh dari Garut langsung ke Al-Rashid atau gimana? Jadi dulunya tuh kakak juga pernah di Al-Rashid. Kakak Abdan itu iya. adalah alumni Al-Rashid. Iya. Terus ngajak atau gimana? Awalnya sih ditawarin Sama kakak? enggak sama ibu. Sama ibu. Ngikutin kakak gitu, mau enggak gitu. Ngikutin kakak enggak. Tahu enggak itu panti atau bilangnya pesantren? Pesantren. Pesantren. Iya, semua anak-anak tertipu ya. Enggak bercanda. Tapi memang panti ini basis kehidupannya pesantren, teman-teman. Cuma memang judulnya adalah panti asuhan ya, panti asuhan. Cuma memang basis hidupnya enggak yang apa mengenaskan kayak panti-panti gitu ya. Mainstream. Nah, gitu. Ini pesantren. Nah, jadi kata ibu pesantren. Iya. Terus kata Abdan gimana? Awalnya sih mau aja gitu. Dan emang apa ya? Emang semua dari keluarga emang orangnya pada keluar dari kota rumah, ya. Merantau. Gitu. Terus begitu kelas 5 dianterin siapa? Dianterin ibu. Dianterin ibu ke sini ke Subang. Ke Subang langsung. Begitu datang ke Subang ke Al-Rashid ke sini apa ya Tanjung Wangi apa? Ya Tanjung Wangi. Gimana ngelihat Al-Rashid? Biasa aja dulu. Kalau dulu sih kan belum sempat dibangun. Jadi masih satu lantai. Oh iya, kalau sekarang kan udah 2 lantai udah enak. Jadi dulu masih bawah. Terus lagi dibangun. Belum. Oh, masih biasa aja, biasa gedung 1 lantai. Terus gimana? Pas saya lihat sana emang apa ya? Di sana emang ada tulisan pondok pesantren dan enggak menghiraukan kata pantinya di sana. Oh, dia belum sadar di highlight ya. Iya. Baru sadar kapan? Baru sadar waktu udah masuk sekolah. Oh. Jadi ada itu anak panti baru gimana gitu. Oh, anak panti baru. Iya, jadi bukan anak pesantren atau anak asrama gitu. Terus anak panti baru. Iya. Terus Abdan langsung masuk. Awalnya emang kayak jadi saya itu anak panti gitu. Merasa terdiskreditkan nggak awalnya? Awalnya maksudnya mereka bilang anak panti itu dalam rangka cuma sekedar ngomong bahwa itu anak panti atau mereka sempat ada dapat bulian juga, lu anak panti lu gitu? Oh, kalau bulian sih enggak, tapi lebih ke orang lain itu menganggap itu prihatin gitu. Oke. Ya memang karena sekarang kan di sekolah itu karena memang keluarga kita prihatin Iya. Di sekolahin ke panti teh nggak, maksudnya masih ada hal lain yang harus dipenuhin sehingga anak ini wajib sekolah. Akhirnya Abdan kan dikesubangin. Itu mungkin tujuan orang tua kan, supaya lebih Abdan juga bisa sekolah lah gitu. Abis itu gimana, Dan? Di SD adaptasinya berapa lama sih, Dan? Bisa akhirnya oh ya udah saya nggak apa-apa jadi anak panti.
Mungkin sebulan lah. Sebulan? Iya. Udah kenal sama yang lainnya. Ya. Berarti kalau Abdan tuh seangkatan siapa? Ada ini Ibrahim enggak. Atas? Bawah Ibrahim. Bawahnya Ibrahim. Sampai usia berapa Abdan di sana, di Al Rasyid? Dari kelas 5 SD sampai lulus SMA. Berarti betah tuh. Dibetah-betahin. Betah-betahin. Awalnya sempat mau ada keluar ya, juga. Itu pernah sempat ada mau rasa pengen keluar nggak, lulus SD terus banyak. Pengen pulang. Oh banyak. Banyak. Jadi awalnya setelah mau ajaran baru saya pengennya keluar, pengen lanjut SD di rumah atau SMP di rumah, SMA di rumah. Ternyata kok udah lulus SD lanjut. Udah lulus SMP lanjut ke SMA. Itu atas apa? Atas perintah ibu kah atau bukan? Mungkin udah lebih nyaman sama apa ya, teman-teman gimana gitu. Oh ya udahlah gitu. Walaupun nggak betah lanjut. Walaupun nggak betah dicoba. Itu pernah kejadian juga sama semua orang yang pernah duduk di sini, bilangnya gitu. Lulus SD mau pulang, tiba-tiba dicobain aja lah, kasihan orang tua gitu ya. Lanjut, nanti kalau nggak betah baru pulang. SMP kelas 1 naik, coba aja sampai kelas 2 terus saya dicoba sampai lulus. Coba-coba dulu awalnya. Cuma nggak apa-apa kan, akhirnya jadi lulus. Nah, sekolah di mana Dan? Jadi kan itu di Tanjung Wangi. Iya. Sekolah tuh di Subang Kota berarti? Enggak sih, di daerah Tanjung Wangi. Ada SDN Tanjung Wangi. SDN Tanjung Wangi, SDN. Iya, jadi deket lah sama yayasan. Oh, deket sama yayasan. SMP-nya masih deket di MTS Al Hajar. Masih di situ. Iya. Masih di situ. Berarti SMA-nya? Itu SMA-nya langsung ke kota Subangnya. Ke kota Subang. Iya. Di mana? SMA Muhammadiyah Subang. SMA Muhammadiyah Subang. Oh, berarti ini Muhammadiyah Pride pisan ya. SMA Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah. Ya, bagus. Enggak apa-apa. Toh bagus juga kan. Kader bagus. Nah, di titik usia berapa Abdan ngerasa nyaman sebagai anak Al-Kausar gitu? Maksudnya jadi akhirnya Abdan jadi senang sama teman-teman di Al-Kausar, Abdan malah juga sering membantu. Itu sadar-sadarnya udah usia berapa tuh? Itu sebenarnya udah lulus SMA malahan. Oh, udah lulus SMA baru ngerasa bahwa baru nyadar bahwa Al-Kausar tuh memang tempat untuk kembali. Jadi nyaman ya di Al-Kausar tuh, jadi balik ya, mulai membantu gimana gitu. Emang sekarang juga kan udah lulus, cuman emang sering juga ke Subang, ke Rasyid. Malah waktu semester 1 emang sebulan sekali malah main ke Rasyid. Cuma buat main doang, mengulang lagi perasaan dulu gimana sih rasanya gitu. Flashback lagi gitu. Bener. Soalnya waktu udah masih di sana nggak kerasa gitu. Kadang ngeluh ya? Iya, kadang ngeluh. Apa yang biasa dikeluhin tuh? Nyuci kah? Apakah? Enggak sih, yang ngeluhin gimana ya? Mungkin nggak bebas juga. Nggak bebas. Karena kan basisnya pesantren. Iya, basisnya pesantren, jadwalnya. Iya, jadwalnya. Udah pulang sekolah kan langsung pulang. Gimana? Kalau Rasyid itu laki-laki semua ya? Laki-laki semua. Ada program tahfiznya juga nggak? Ada. Terus sama bangunnya juga jam 3 gitu? Iya, sama. Abdan bangun jam 3 biasa? Enggak. Tiap hari? Kesiangan? Ya, kalau laki-laki ya gimana ya? Mungkin ada malesnya atau gimana lah. Jadi tapi emang sama pengurus nggak dibangunin juga. Cuman ya laki-laki lah. Nyumput tidur di mana? Gitu. Ya mungkin ada, bukan saya ya. Iya, ada yang nyumpet di bawah keranjang terus kemana gitu. Tapi kalau Abdan ya, kalau misalnya udah ini tidur lagi. Iya. Dibangunin paling dimarahin ya. Paling dibanjur. Terus program tahfiz ada? Ada. Abdan sampai sekarang udah berusaha menghafal berapa juz? Apa 1 juz kah? Kalau juz paling juz 30, cuman 30 ya mungkin semuanya. Alhamdulillah mungkin. Dari An-Naba sampai An-Nas ya. Mungkin semua. Cuman yang kalau hafal-hafal yang lain sih enggak diperjuz 29 tapi surat-surat dan ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat pilihan. Oke, berarti memang jadi lulus dari Alkam memang punya modal hafalan itu. Jadi kalau misalnya disuruh ngimamin enggak uga-uga lah, enggak anas kulhu. Dan di SMA berarti mulai aktif kegiatan SMA lah ya. SMA suka aktif eskul atau apa Dan? Eskul sih. Eskul apa Dan? Mulai dari pramuka, futsal sama silat juga. Pramuka, futsal, silat. Dan dari ketiga eskul itu yang ditekunin apa?
Dulunya sih semuanya. Semuanya. Iya. Tapi yang akhirnya ditekunin misalnya jadi ada prestasi silat sih. Silat. Oke, silatnya tapak suci. Itu Muhammadiyah juga tapak suci. Tapak suci. Oh, silatnya silat tapak suci. Iya. Oke. Itu pernah ikut kompetisi atau perlombaan gitu? Alhamdulillah pernah. Dulu itu waktu kelas 2 SMA. Awalnya sih tapak suci itu nggak ada, Kang. Nggak ada. Jadi nggak ada eskul tapak suci. Di sana. Di tuh. SMA Muhammadiyah. Iya, nggak ada. Jadi semenjak saya masuk SMA Muhammadiyah, terus semester SMA kelas 2 itu kita sama teman-teman sama yang lain juga sih ingin sepakat bahwa harus ada silat tapak suci itu. Iya. Dan kebetulan saya juga terpilih menjadi ketua silat pertama di SMA waktu kelas 2. Kelas 2. Terus lagi itu baru berdiri 1 bulan ada perlombaan. Antar apa? Antar pelajar se-Jawa Barat. Pelajar Muhammadiyah. Berarti apa ikatan pelajar IPM. IPM. IPM mah kamu udah sekarang. Iya. IPM ya. Saya tahu ikatan pelajar Muhammadiyah. Terus di sana kita langsung apa ya? Walaupun belum punya basic atau latihan cuma sebulan, kita apa ya buat daftar coba-coba cari pengalaman. Memberanikan diri. Iya. Nekat untuk daftar terus. Dan alhamdulillah sih kita ada yang juara 2, juara 3. Abdan sendiri. Dan saya sendiri alhamdulillah menjadi juara 3 kelas B. Kelas B itu berat badan berapa ke berapa? 45 ke atas. 45. Ke bawah. 45 ke bawah. Iya. Minimalnya 40. 43. Oh, jadi 43 antara 43 dan 45. Iya. Nah, itu namanya kelas B. Antar pelajar Muhammadiyah se-Jawa Barat. Oh, se-Jawa Barat. Oke. Tadi sorry nih ada distract. Ada suara-suara aneh. Terus udah gitu juga kan emang baru buat nih tapak suci ini. Bagaimana sih agar tapak suci di Muhammadiyah itu bisa terkenal gitu. Dan akhirnya kita sama teman-teman juga ngadain juga silat. Apa silat apa? Silat se-Subang. Oh, bikin acara. Silat se-Subang. Perlombaan. Itu tapak suci atau tapak suci? Khusus tapak suci. Khusus tapak suci. Bagus nggak animonya? Alhamdulillah bagus. Bagus ya. Dan saya juga ikutan tanding juga. Oh, jadi panitia ya, tanding juga iya. Juara tuh? Juara 1. Oh, nggak boleh kalau kayak gitu. Masa penyelenggara ikutan? Nggak bercanda. Terus sekarang di universitas gimana? Ada lagi tapak suci? Bikin UKM? Ada sih. Ada UKM. Iya. Ikut? Alhamdulillah ikut ya. Nah, berarti tapak sucinya dilanjut. Pramukanya dilanjut nggak? Pramukanya enggak. Tapi mungkin ada beberapa. Ini tadi ngobrol apa? Pecinta alam ya? Pecinta alam juga. Pecinta alam ikut. Itu ngapain aja pecinta alam kalau Abdan? Kalau dulunya sih sebenarnya pecinta alam, cuman sering-sering naik ke gunung gitu kan, cuma naik doang. Awalnya cuma pride aja ya, kebanggaan bahwa saya pernah naik ke gunung ini, naik gunung ini. Terus kalau sekarang? Sekarang jadi sebagai apa ya? Bisnis juga, penyewaan alat camping, buka usaha. Oh, buka usaha penyewaan alat camping. Itu mah bukan pecinta alam itu. Pebisnis. Pembisnis alam. Bisnis alam. Pecinta alam mah peduli lingkungan, menanam pohon, itu juga termasuk program juga. Nah, dan ini yang menarik dari tapak suci itu, saya selalu nggak hafal. Saya bukan orang tapak suci, tapi saya pernah nonton pernah ngeliat lah beberapa orang latihan tapak suci. Itu kalimat awal itu loh yang naon eta teh? Apa? Inna solati wa nusuki wa yahya wa mati. Gerakannya dan saya pengen tahu dan naon gitu ya. Mau sambil duduk juga nggak jadi masalah. Kakinya mah abaikan. Paling inna solati wa nusuki wa yahya wa mati lillahi rabbil alamin. Terus yang dengan iman? Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Itu ada gerakannya? Enggak. Oh, enggak. Jadi cuma pas lebih ke hormat. Oh, pas hormat gitu. Jadi pas kalau yang sebelum mulai latihan itu dulu inna sholati. Sebelum tanding sih itu biasanya. Dipakai sebelum tanding, jadi harus itu wajib pakai itu dulu. Inna sholati apa di sini? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wah, saya taunya gini kamehameha. Belum lagi kan bajunya kayak Son Goku. Merah. Kan? Iya. Merah kuning kan? Saya kira teh waktu itu ada teman sahabat saya. Jadi sahabat saya di Al Kausar itu namanya Abdul. Abdul yang sekarang lagi pulang ke Jambi. Tuh alumni UIN kan. Dia tuh
sahabat saya dari kecil. Nah pas saya lihat dia pakai baju gitu, Sengoku. jadi Sengoku, nih masih teh Sengoku, belum lagi kan Brewokan, seteh Kamehameha. Nah dan di UMB terus aktif sebagai mulai belajar bisnis. Iya. Terus ini, nah sekarang UMB itu apa? Maksudnya Abdan tuh kuliah tuh beasiswa di situ atau gimana? Jadi awal itu saya masuk ke UMB jurusan psikologi, Kang. Oh, UMB itu ada psikologi. Iya, ada. Sebelum di Soekarno Hatta di mana sih kampusnya? Di ini Palasari. Palasari. Terus udah awalnya sih UMB dulu awalnya. Terus ke STAIM. Oke, sama itu kan sesama Muhammadiyah. Tapi ternyata sekarang STAIM juga ngegabung sama UMB. Itu berarti yang apa? STIM itu juga gabung juga. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah itu. Iya. Gabung juga di UMB. Juga di UMB. Oke. Paling kecuali stikes sih yang enggak. Ya, stikes mah terpisah. Bayar apa? Biaya sendiri sama orang tua atau gimana? Awal-awal sih biaya sendiri. Sekarang? Kalau sekarang sama biaya sendiri, cuman cari-cari beasiswa juga. Cari-cari beasiswa dan udah dapat? Alhamdulillah dapat tahun semester sekarang. Reguler beasiswanya atau yang sekali cair? Yang sekali cair sih. Sekali cair. Kenapa berani kuliah? Ini yang harus jadi contoh buat teman-teman sobat Alka atau enggak ya sekarang yang lagi pada aktif di Alka aja ya, di Rashid, di Syafika atau di Al Kausar yang masih sekolah. Mungkin mereka ada yang takut kalau saya kuliah siapa yang biayain kalau ini karena itu sempat saya berpikir kayak gitu benar waktu kuliah waktu sekolah waktu di Al Rashid mikir kayak gitu. Tapi apa yang merubah semua sekarang sampai Abdan bisa datang ke sini dengan gak kelihatan mumet gitu, aduh can bayaran, can bayar kosan, jangan apa dan kenapa dan? Yang pertama sih cuman keinginan dulu. Yang penting dari keinginan. Niat ya? Niat dulu. Niatnya yang kuat. Awalnya sih dulu waktu saya mau masuk ke UMB atau STAIM itu, saya nggak punya uang. Sama sekali nggak. Sama sekali cuma punya uang 50.000. Oke, terus? Dan saya memberanikan diri buat daftar. Daftar kan ada uang pendaftaran nih, 500.000 ya. 50.000 biasanya. 500.000 ke 500.000. Dan saya waktu itu berapa uang pendaftarannya? 500.000. Nah, itu saya bilang, Pak, saya punya uang 50.000 gitu. Tapi saya pengen daftar gini. Tapi bilang dong, saya dari Rashid, saya dari SMA Muhammadiyah. Enggak. Coba sekedar Pak, cuma saya pengen daftar. Iya, gitu aja. Alhamdulillah diakomodir. Diterima dan bilang juga ya ini bisa juga dicicil gini. Oh, mereka bilang gitu, bisa dicicil. Terus udah gitu alhamdulillah langsung masuk. Udah masuk juga kan kita harus punya jas alma mater gimana sepaket itu ini uang awal ya, pendaftaran itu ya. Dan saya emang nggak pakai sama sekali. Jadi pede aja. Orang lain pakai alma mater kamu enggak? Iya. Karena enggak bayar. Iya. Cek nujulit teh. Cilma eta cenah can mayar alma mater aja. Ada wae kayaknya si Abdan make alma mater terus kenal can mayar si eta alma mater bener. Batur. Terus kumaha teh? Ya intinya sih pede aja gitu. Yang penting kita yang niat kita mau kuliah itu buat apa gitu. Yang penting kita dapat ilmunya, nggak usah merasa nggak kayak batur gimana sih, kok saya nggak kayak orang lain bisa beli gimana. Kata Abdan kuliah teh buat apa dah? Yang sekarang dirasain deh mau semester akhir, kuliah teh buat apa? Kuliah buat apa ya? So susah juga. Kalau saya dari dulu saya udah tahu tujuan kuliah saya, tapi menurut Abdan kan adik-adik kita ini perlu dikasih tahu dan maksudnya kuliah teh naon sih? Kuliah teh untuk apa sih gitu. Cek Abdan sekarang udah kerasa nih udah mau lulus, buat apa kuliah teh sebenarnya? Sebenarnya sih kuliah itu apa ya? Yang penting itu buat apa ya? Apa so? Ini nggak ada bocoran nggak? Ada bocoran? Nggak tahu. Kan Abdan yang ngerasain, yang saya rasain sama yang Abdan rasain kan beda. Maksudnya Abdan tuh kuliah ngerasa cuma sekedar buat gelar atau apa? Enggak sih, lebih ke Dulu itu emang buat ngisi kekosongan. Awalnya ngisi kekosongan. Iya. Sekarang yang dirasain kuliah itu ngasih manfaat apa dan? Lebih ini sih wawasan bisa terbuka luas juga. Wawasan terbuka luas. Bukan cuma belajar soal jurusan. Bukan. Kalau itu sih nomor sekian lah.
Yang penting pengalaman. Oke, nah itu yang saya mau tahu, pengalaman. Nah yang Abdan dapat pengalaman karena Abdan sekarang menjadi seorang mahasiswa teh, apa yang menurut Abdan paling berperan penting sekarang mengubah Abdan sampai bisa bisnis, sampai bisa ketemu sama orang lain, sampai bisa jadi Abdan sekarang? Mungkin lebih dari apa ya, kenalan juga temen, relasi, terus relasi ya, terus bisa apa ya, pokoknya kayak gerbang aja sih, kayak gerbang buat kita itu berapa ya, berimajinasi. Spon bapak imajinasi bacot. Jadi buat gerbang ya, buat gerbang ketemu orang lain, membuka relasi, belajar sesuai jurusan nomor sekian. Tapi itu kan kewajiban. Harus tetap dilakukan ya. Nilai aman IPK. Nilai aman. Terakhir IPK berapa? Awas nih 2,2. 3 kurang. 3 kurang 2 tuh gitu. Ya, selama di atas 2,7 aman lah ya. Dan jadi tadi itu tuh menarik ya, bahwa kalian nih kalau kuliah itu bukan belajar cuma untuk jurusannya, bukan cuma sekedar untuk jadi SPSI ya, sarjana psikologi. Kalau saya SH, kalau saya mah susah hirup. Tapi kalau sekarang saya komunikasi. Oh, pindah. Awalnya kan psikologi. Iya. Terus pindah ke STAIM-nya jurusan ini komunikasi penyiaran Islam. Oh, broadcast ya, KPI ya. KPI. Nah, berarti nanti Eskom ya. Eskom. Nah, maksudnya jadi bukan cuma Eskomnya aja, tapi gimana cara ketemu orang, kenal orang, belajar hidup ya. Iya. Belajar hidup. Nah, itu tuh fungsinya kuliah. Jadi nggak jangan terlalu berharap yang ideal, tapi kata Abdan tadi, jadiin gerbang hidup, gerbang berimajinasi. Jadi kita pengen jadi apa tuh pas kuliah ya, ketahuannya ya. Oke, dan karena Abdan dari Ar-Rasyid, dan Ar-Rasyid itu rata-rata laki-laki, dan yang harus punya bahasanya kan laki-laki itu kudu panjang lengkah, kudu berpikir ke depan, visinya itu harus panjang. Abdan mau nyampein apa sama teman-teman di Ar-Rasyid, sama adik-adik di Ar-Rasyid sekarang? Buat yang di Ar-Rasyid yang Sunda juga nggak apa-apa, bisa. Tidak naon lah. Ada translate gitu. Nggak tahu gimana editor. Ya, buat teman-teman yang masih di Ar-Rasyid, yang sekarang masih kelas 3, kelas 2, kelas 1, sebenarnya sih kalau saya ngomong gitu, biasanya kan ada alumni yang ngomong waktu saya masih di sana. Saya masih bodo amat sih gitu ya. Tapi kerasa sendiri. Nah, sekarang ngomongin biar nanti dia kerasa sendiri. Pokoknya belajar yang sungguh-sungguh di Ar-Rasyid jangan males-males. Kita di sana masih hidup, masih bisa makan, tidur enak, sekolah dibiayain gitu ya. Tapi kalau udah keluar di Ar-Rasyid gitu, mungkin kita harus cari sendiri gitu. Mulai dari biaya makan, tempat tidur, terus kita mikirin apalah gitu lah, buat tugas atau gimana gitu ya. Pokoknya nikmati dulu di Ar-Rasyid, terus jangan sampai ketika kalian keluar itu kalian menyesal. Mikirin jodoh ya. Iya. Dan asli Garut, orang tua kerja apa Dan? Orang tua kerja ibu rumah tangga. Kalau bapak masih lengkap? Alhamdulillah masih. Bapak kerja apa? Kayak memperbaiki listrik sih. Maksudnya tukang servis listrik rumahan gitu? Bisa juga. PLN? Enggak, kayak atau tukang servis elektronik? Kayak di pesantren kan ada kerusakan gimana? Kerja di pesantren? Iya. Kerja di pesantren. Engineering lah bahasa kerennya namanya. Tukang listrik. Berapa bersaudara? 3. Apa harapan Abdan yang belum tercapai sekarang untuk kedua orang tua? Minimal pengen apa gitu, pengen nunjukin apa ke mereka? Yang terdekat sih saya pengen lulus tanpa biaya atau tanpa bantuan dari orang tua. Sejauh ini mereka udah pernah transfer atau apa? Pernah. Untuk jajan. Tapi kalau kuliah Abdan berusaha untuk sendiri. Pengen dibuktiin. Iya. Tenang, saya juga udah buktiin. Tapi dibantuin paman. Ada paman saya yang bantuin, alhamdulillah. Kalau buat maksudnya berapa bersaudara tadi? 3. Abdan kedua. Ada adik. Nah, itu adiknya sekarang di mana? Di rumah.
Perempuan. Oh, enggak dibawa ke sini enggak? Enggak. Tawarkeun deui ka dieu kudu dibawa. Ayo ke pesantren. Kayak podcastnya di dia. Nah, maksudnya sekarang dengan kondisi ini habis lulus, cita-cita Abdan terbesar apa? Untuk nanti membahagiakan mereka. Cita-cita sih pengen jadi pembisnis. Iya. Jadi beres lulus akan mulai mengembangkan usaha. Dan sekarang juga udah mulai dicoba ya. Iya. Itu mau promo nggak IG-nya apa? Oh ya, IG-nya Pelmus Outdoor. Pelmus. Gimana? Namanya apa? Eja. Pelmus ya, Pelmus ejahannya. Iya, ejahannya P. Pelmus teh awalnya petualang. Enggak, ejahan maksudnya. Nulisnya gimana? P F Pelmus. Petualang Muslim gitu. Enggak sih, Pelmus. P E L M U S Outdoor. Ya. Nah, itu bisa di-follow ya. Udah berapa followersnya? 1000. Oh, 1000. Dari harga berapa sampai harga berapa? Dari harga 7.000. 7.000 tuh berarti apa? Matras, sleeping bag. Kalau tenda berapa? Tenda paling 35-45. Nah, itu untuk area mana aja tuh kebanyakan? Udah ada yang di Subang, yang sewa tuh. Pokoknya daerah Bandung itu gratis ongkir. Ya. Abdan punya sendiri sekarang, jadi di gudang sendiri. Iya, gitu? Punya sama teman. Iya. Gabung ya berdua. Oh, bisnis berdua. Terus berarti tidur di gudang itu ya, di rumah itu ngontrak berdua untuk sekaligus jadi kantor si Pelmus itu. Enggak di tenda juga ya? Oh, Pak. Dan kalau mau ngasih tenda ke Kausar, kita terima. Itu lagi pada senang tuh editor tuh si Ojan sama si Tony lagi pada senang camping. Kemarin itu mereka camping dari Abdan bukan? Bukan sih, kan cuman emang ada kabar juga. Cuman emang nggak jadi. Maksudnya nggak jadi banyakan ya. Oh iya, yang waktu banyakan nggak jadi karena kan cuaca. Waktu itu kan pernah ada kabar. Tapi saya juga kan menyarankan janganlah cuaca kan, karena kan anak cewek kebanyakan di sini. Nantilah kalau udah enak, Abdan yang jadi ininya, jadi apa? Jadi guide-nya. Boleh. Muncak sekalian. Awalnya emang tahunnya bulan kemarin tuh emang mau muncak bareng anak Rasid. Jadi 10 orang lah dari SMA sampai SMP. Ya, yang ngadainnya dari Pelmus. Kita Pelmus. Ya, Pelmus XR Rasid. Iya, gitu. Rasid. Keren. Nanti kita cobain lah. Kita cobain untuk Al-Kausar. Ya, manapun lah. Nanti bisa bikin program sama Arasid, bikin program Al-Kausar sama Safika. Atau enggak Safika gabung Arasid kan sama cowok. Gitu. Oke dah, nuhun pisan udah hadir di sini, udah promo juga. Iklannya di sini mah enggak bayar. Nanti gratis. Bayarnya cuma nanti kalau saya butuh tenda ya. Boleh. Saya butuh tenda, saya pinjem. Ada lagi yang mau disampaikan Dan? Buat adik-adik, buat siapapun, buat orang tua misal. Ketika kemudian kalau udah tayang bisa mau dikirim ininya, linknya. Enggak lah. Penonton enggak, paling nanti pribadi soal itu. Oke, hatur nuhun Abdan sudah hadir. Semoga kuliahnya lancar. Amin. 1 tahun lagi berarti lulus ya. Tahun depan nyusun ya. Alhamdulillah. Oke, semoga Tony juga lulus tepat waktu. Sama kayak Abdan. 1 MTs dulunya. 1 MTs. Yes. Iya. 1 MTs di Al-Musyawarah. Di Subang, Tony pernah di Subang. Oh, Tony pernah ke Subang. Cuma karena Bangor jadi dipindah. Emang Bangor sih katingali. Awak aja gitu. Oke, tadi kata Abdan yang perlu di-highlight adalah kuliah itu bukan karena jurusan, karena bukan gelar, tapi kuliah itu adalah gerbang. Belajar apapun, gerbang berimajinasi lu mau jadi apa di hidup, itu mulainya dari kuliah. Gitu ya Dan ya? Iya. Oke, terus sama tadi apa? Yang terakhir tuh punya niat ya, punya niat dan punya keinginan. Nggak punya duit dari cuma modal 50.000 sekarang jadi calon sarjana. Nuhun Abdan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just